Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran trigonometri, jumlah dan selisih dari sinus dan kosinus. Apa sih rumus perkalian dan dari sinus dan kosinus itu? Ada 4 ya, ada 4 rumus dasar, yaitu cos penjumlahan, cos pengurangan, ya. Di sini ada cos penjumlahan dan cos pengurangan. Kedua, terus ada 3, ada sin penjumlahan, ya, dan sin pengurangan. Untuk cos penjumlahan, rumusnya adalah cos dikurang sin. Untuk cos yang dua sudut yang dikurangi, dia rumusnya sama cos tapi ditambah ya sin. Untuk sin yang penjumlahan, kita menggunakan sin cos ya, ditambah cosin. Untuk sin yang pengurangan, sin cos dikurang cosin ya. Ini adalah rumus dasar. Dari rumus dasar ini kita temukan lagi nanti 4 lagi persamaan ya. Kalau kita jumlahkan rumus 1 dan 2, itu akan menghasilkan rumus persamaan 1 atau rumus persamaan A, yaitu cos penjumlahan ditambah cos pengurangan akan menjadi 2 cos. 2 cos. Jadi 2 cos itu sama juga diselesaikannya dengan cara menjumlahkan rumus pertama dan rumus kedua, cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta ya. Itu persamaan 1. Kita lebih jelasnya lihat contoh 1. 2 cos 43 dikali cos 35 ya. Wah, ini 2 cos. 2 cos itu berarti kita ingat kita bisa selesaikan dengan rumus persamaan A ya. Caranya cos sudut pertama tambahin aja sudut kedua. Cos sudut pertama yang 43 tambah sudut kedua 35 ya. Ditambah cos sudut pertama kurangi sudut kedua. Cos 43 kurangi 35. Hasilnya adalah cos 78 dan cos 8. Karena 78 dan 8 itu bukan sudut istimewa, hasilnya berhenti sampai di sini ya. Contoh kedua 2 cos lagi nih, 2 cos 65 kali cos 25 ya. Kita bisa selesaikan dengan rumus persamaan A ya. Jumlahkan saja cos 65 tambah 25 ya, ditambah cos 65 dikurangi 25, karena di sini rumusnya tambah dan kurang ya. Berarti cos 90 ditambah cos 40. Cos 90 kita tahu adalah 0. Cos 40 kita tidak bisa bulatkan karena bukan istimewa ya. Jadi tetap 0 tambah cos 40 tetap cos 40 derajat. Baik, untuk yang persamaan kedua kita dapat dari rumus kedua dikurangi rumus pertama, yaitu akan menemukan nanti persamaan B. Jika ada cos alfa kurang beta dikurangi cos alfa tambah beta, cos yang pengurangan itu rumus kedua, cos yang penjumlahan itu rumus pertama ya, akan menjadi 2 sin ya, 2 sin. Ya, kenapa 2 sin? Karena ini rumus pertama ya, dari cos alfa kurang beta. Ini rumus kedua. Rumus kedua ya. Sorry, yang cos alfa kurang beta akan jadi seperti ini. Ini rumus pertama, cos min sin ya. Ini cos sama cosnya habis ya, karena dikurangi. Sedangkan sin dikurang sin min jadi plus ya. Jadi ada 2 sin, maka ditulis 2 sin 2 sin alfa kali sin beta. Jadi 2 sin alfa kali sin beta kita bisa selesaikan dengan cara rumus ini, cos alfa kurang beta dikurang cos alfa tambah beta ya. Ini persamaan yang B ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh 3, 2 sin. Wah, ini kalau 2 sin kalau tadi kan 2 cos kita selesaikan dengan cara tadi. Sekarang 2 sin kita selesaikan dengan cara rumus B ya. Tinggal dikurangi sudut pertama kurang sudut kedua, kurang cos sudut pertama tambah sudut kedua. Ini kurang jadi 13, ini dikurang jadi 41. Karena ini 13 dan 41 bukan istimewa, berarti sampai di sin saja. Kita lanjut contoh keempat, 2 sin sepertiga pi dikali sin seperenam pi ya. Kita ingat pi itu adalah satuannya 180 derajat ya. Ini sepertiga pi, ini seperenam pi ya. Kita ingat rumus ini, maka sudut pertamanya dikurangi sudut keduanya, sepertiga pi dikurang seperenam pi. Di sini ditambah sepertiga pi ditambah seperenam pi ya. Cos sama cos ya. Cos 2 ini dari 2/6 gimana Pak? Ya, karena ini sepertiga, nggak mungkin bisa dikurangi minus per 6, harus disamakan, jadi penyebutnya sama-sama 6 ya. Sepertiga berubah jadi 2/6 ya. Ini jadi 2/6, di sini jadi 2/6. 2/6 kurang seper6 jadi seper6 ya. 2/6 tambah seper6 jadi 3/6. Bentuknya jadi seperti ini. Cos seper6 pi dikurang cos 3/6 pi. 3/6 pi disederhanakan jadi setengah ya. Jadi tulisnya cos seper6 pi sama dikurangi cos setengah pi.
Ya, cos per 6 pi itu kalau kita kalikan 180 derajat, ya kalau kita jadikan derajat, maka 1/6 pi ini akan jadi cos 30 derajat, ya 1/6 kali 180. Sedangkan cos setengah pi kalau pi-nya jadi 180 derajat dikalikan setengah jadi 90. Nah, ini jadi sudut istimewa. Cos 30 kita ingat adalah setengah akar 3, cos 90 adalah 0. Jadi setengah akar 3 kurang 0 adalah setengah akar 3. Ya, ini hasil akhir. Rumus 3 dan ditambah rumus keempat itu akan menghasilkan persamaan C nanti, ya. Jika sin alfa tambah beta, ini rumus 3, ditambah sin alfa kurang beta, ini rumus keempat tadi, rumus dasar keempat, itu akan menghasilkan 2 sin alfa cos beta. Jadi untuk menyelesaikan ada persoalan 2 sin cos, itu kita gunakan rumus 3 dan rumus keempat yang dijumlahkan, sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Itu rumus C atau persamaan C. Dan bagaimana kalau misalnya rumus 3 dikurangi rumus keempat? Itu akan menghasilkan bagaimana? Ya, ini 2 cos alfa kali sin beta, ya itu akan jadi sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta. Ya, rumus 3 dikurangi rumus 4. Ya, itu jadi persamaan B. Jadi kita bisa temukan tadi semua dari persamaan-persamaan yang sudah kita temukan, ya. Jika ada cos alfa kurang beta dikurang cos alfa tambah beta, ya, itu akan menjadi 2 sin alfa kali sin beta. Terus jika ada sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta, dia akan menjadi 2 sin alfa cos kali cos beta. Atau dibalik, kalau kita mau menyelesaikan 2 sin cos, ya, kita bisa gunakan rumus sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta, ya. Jadi bisa dibolak-balik ini. Yang ketiga, jika ada sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta, itu untuk menyelesaikan itu bisa jadi 2 cos alfa kali sin beta. Atau misalnya nanti ada soal 2 cosin, ya kita menyelesaikan dengan cara seperti ini. Dijumlahkan dulu sin alfa tambah beta dikurangi sin alfa kurang betanya, kita kurangi dulu, ya. Atau misalnya kalau ada cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta, itu akan menjadi 2 cos, ya. Atau misalnya ada soal 2 cos, kita menyelesaikannya dengan cara cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta. Baik, Bapak berikan satu contoh lagi biar lebih jelas. Ada sin 32 derajat ditambah sin 28 derajat. Sin 32 tambah sin 28. Hasilnya adalah 2 sin 30 kali cos 2, ya. 2 sin 30, ya, sin 30 adalah setengah kan? Setengah kali 2 1 kali cos 2 tetap cos 2, ya. Ini kita pelajari tadi, kalau kita pakai gunakan yang tadi, ya, akan jadi cos 2 terakhir. Oke, untuk contoh kedua, cos 5 theta dikurang cos 3 theta, itu akan menjadi min 2 sin 4 theta kali sin theta. Pak, ini kurang jelas. Untuk lebih jelasnya kita lihat penjelasan contoh satunya. Nah, ini sin 32 kali sin 28, kok bisa jadi cos 2 nih akhirnya, ya. 2 sin theta. Ya, ini karena gini. Ini ada kaitannya 32 dengan 28. Ya, kita harus faktorkan. Kira-kira menjadi 2 buah sudut, ya, 2 buah sudut yang kalau dijumlah sama dikurangi akan menjadi 2 angka, 32 dan 28. 2 angka tersebut adalah sudut 30 dan sudut 2. Kalau dijumlahkan jadi 32, kalau dikurangi jadi 28, ya. Oke. Nah, dari sini setelah kita temukan ini, oh iya, ini akan jadi sin 30 tambah 2, ya, ini kan sin 32 sama juga sin 30 tambah 2. Sin 28 ditambah sin 30 kurang 2, ya. Ini kan sin 28 juga. Ya. Setelah kita lihat bentuk seperti ini, oh ini adalah rumus sin tambah sin. Sin penjumlahan ditambah sin pengurangan. Sin penjumlahan bentuknya adalah jadi sin cos, sin, ya. Ini rumus ketiga, ya. Sedangkan sin pengurangan ini adalah rumus keempat. Sin cos dikurang cosin, ya. Rumus dasar yang ketiga, ini rumus dasar yang keempat yang tadi kita sudah pelajari. Kita masukkan angkanya. Sin 30 kali cos 2 ditambah cos 30 kali sin 2. Ini pagarnya atau kurangnya kita hilangkan, plus kali plus jadi plus, plus kali min jadi min, ya. Jadi min cos. Nah, yang min cos 30 sin 2 sama cos 30 sin 2 ini habis karena di sini positif, sini negatif, ya. Yang sisa adalah sin 30 cos 2 sama sin 30 cos 2.
Ya ini karena ada 2, jadi ditulisnya 2. Sama kan ini? Jadi 2 sin 30 cos 2. Ya. Sin 30 itu setengah kali 2, 1 kali cos 2, hasilnya adalah cos 2. Ya ini sebenarnya hasil akhirnya. Ya. Terus yang kedua, penjelasan contoh kedua, cos 5 theta dikurang cos 3 theta. Kok bisa jadi min 2 sin 4 theta sin theta? Ya ini penjelasannya. Ya, sama seperti tadi, kita faktorkan 2 buah sudut yang bisa menjadi, kalau dijumlah jadi 5, kalau dikurangnya bisa jadi 3. Ya, sudut tersebut adalah sudut 4 dan 1. Yang 4 tambah 1 atau theta saja ya, disimpulkannya. 4 theta tambah 1 theta jadi 5 theta. 4 theta kurang 1 theta jadi 3 theta. Ya, jadi sudut tersebut adalah 20 sudut, yaitu 4 dan 1. Ya, ini karena bentuknya cos-cos, soalnya kita jadikan cos-cos tetap. Cos penjumlahan dikurangi cos pengurangan. Ya, ini ingat rumus 1 dan rumus 2 nih. Rumus dasarnya. Ya, sudah kita rubah seperti ini. Ingat rumus cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Ya. Ini rumus 1. Sedangkan rumus 2-nya yang untuk cos 4 theta kurang theta, yang ini cos sin plus sin. Ya. Ini rumus dasar yang kedua nih. Nah, alfa A dan B-nya kita ganti 4 theta sama theta. Ya. Kita ganti A dan B nya kita 4 theta dan theta, ya seperti ini. Kemudian kita hilangkan pagernya, kalau yang depan sama tetap tidak berubah, yang belakang kita kalikan, min kali cos min kali plus min, ya, jadi min cos 4 theta cos theta min sin 4 theta sin theta, kurungnya hilang. Ya, di sini cos 4 theta cos theta dikurang cos 4 theta sin cos theta, ini habis ya, yang ini habis. Sedangkan min sin 4 theta ada 2 nih, ya. Jadi akan menjadi dijumlah min 2 sin 4 theta sin theta. Oke. Kesimpulannya kita bisa dapat rumus penjumlahan itu ada 4 ya dasarnya. Ada cos penjumlahan, cos pengurangan, rumusnya sudah ditentukan tadi. Sin penjumlahan, rumusnya ada. Sin pengurangan, rumusnya seperti ini. Dan kemudian kita dapatkan tambahan Bapak tangan ya, untuk kalau misalnya soal tangan, ini tangan rumusnya seperti ini, tangan penjumlahan, tangan pengurangan juga sama. Rumusnya Bapak berikan, tapi belum contohnya ya. Kemudian tadi juga ada muncul persamaan-persamaan yang kita dapat dari rumus dasar 1, 2, 3, dan 4 ya. Untuk yang 2 cos-cos, 2 sin-sin, 2 sin-cos, dan 2 cos-sin. Oke. Sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi, sehat selalu. Mudah-mudahan ilmu ini juga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.